Ku merenungkan segala kekuranganku, tak patut ku mengecap kemurahannya. Namun Tuhan telah mati untuk kita, patutlah kita bersyukur dan memuji Dia oleh sebab kasih-Nya. Puji nama Tuhan, dan segera Sangkur akan mempersiapkan diri untuk menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Sementara kita akan pujikan Aku Rindu Mengenalmu, mengenal secara pribadi. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumkan, hanya ku kagumi semua karya ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman-Mu.
daripada pedang bermata dua, tapi merupakan belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua, supaya kita dipersiapkan bisa menyambut kedatangan Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebentar mari kita akan bersama-sama membuka hati supaya kuasa firman bekerja atas kehidupan kita. Suplemen nomor 80, Kaulah Harapan. Kita akan gunakan waktu dengan baik. Mari kita akan pujikan dengan bangkit berdiri, dan selanjutnya waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kaulah harapan. Kita akan bangkit berdiri. Dengan kekuatanku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan. Dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, dalam hidupku. Dari atas. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi kita mengatakan, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang lain Tuhan yang bisa menolong kami di padang gurun dunia di akhir zaman yang semakin sulit, semakin jahat, najis, yang menuju kehancuran dan kebinasaan. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami lewat setiap pemberitaan firman-Mu yang adalah uluran tangan-Mu kepada kami, uluran tali kasih-Mu kepada kami, untuk tetap membimbing kami hidup benar, hidup suci sampai sempurna seperti Tuhan. Untuk menolong kami menghadapi masalah-masalah, air mata, kesulitan-kesulitan, kemustahilan. Firman-Mu sanggup untuk menghapus kemustahilan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu saat siang hari ini Tuhan. Oh, bukakanlah firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami
dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Engkau urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata pada siang ini Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas setiap hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua, membimbing kami hidup benar, suci, sempurna Tuhan, sehingga kami tidak akan ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah, rumah tangga kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, oh Tuhan, sampai menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu apa-apa Tuhan, peluklah kami semua, biar kami bahagia, kami mengalami jaminan kepastian dari Tuhan, hidup sekarang, masa depan indah, sampai kekal selama-lamanya. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan saat ini dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab supaya menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera bahagia Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita semua. Kitab Wahyu pasal 4 masih ayat yang ke-8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Sudah kita pelajari, penuh dengan mata, bermata-mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi di sini kita menemukan ada dua aktivitas di takhta Tuhan. Ada dua aktivitas utama di takhta Tuhan. Ya. Yang pertama yaitu ayat 8, aktivitas penyucian. Kudus, kudus, kuduslah. Aktivitas penyucian. Yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-11 itu aktivitas penyembahan. Mereka berdoa menyembah Tuhan. Jadi nomor 1 aktivitas penyucian, kekudusan. Yang kedua adalah aktivitas penyembahan. Aktivitas penyembahan. Nah, biarlah kita di bumi juga, ya, kita mencontoh juga. Di bumi harus sama dengan di surga. Ya, doanya Tuhan Yesus di bumi seperti di surga. Jadi kita mencontoh juga, aktivitas kita jangan lepas dari dua. Aktivitas penyucian, aktivitas penyembahan. Ya, mari kita belajar aktivitas penyucian. Yang pertama, dimulai ayat 9 bagian B tadi, mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan yang akan datang. Nah, di sini jelas Tuhan, Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa, yang Dia sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Nah, ini penyucian. Ya, Tuhan menyucikan kehidupan kita
dikaitkan dengan pribadinya yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ini namanya penyucian seluruh hidup kita. Tuhan menyucikan kehidupan kita, ya, dikaitkan dengan pribadinya yang sudah ada dan yang akan datang. Sama dengan penyucian seluruh hidup kita, yaitu penyucian yang sudah ada masa lampau, yang sudah ada itu masa lampau, kemudian yang ada masa kini, dan yang akan datang masa yang akan datang, masa depan. Nah, inilah penyucian seluruh hidup kita, yaitu dikaitkan yang sudah ada itu masa lampau dulu. Jadi dosa-dosa berapa tahun yang lalu dan harus diselesaikan, disucikan. Kemudian yang ada itu masa sekarang, masa kini, masa sekarang. Dan yang akan datang, masa yang akan datang. Ya, masa yang ini penyucian seluruh hidup, nostalgia masa lalu harus disucikan, masa sekarang, masa kini, sampai masa yang akan datang. Ini, jadi ini penyucian seluruh hidup. Penyucian itu penyucian masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Penyucian masa lalu dulu. Penyucian masa lalu. Ya, kita baca di 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dan 9. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Ya, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 7. Ayat 8 boleh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini penyucian masa lalu, yaitu penyucian terhadap dosa-dosa yang sudah dilakukan. Penyucian terhadap dosa-dosa yang sudah dilakukan, sudah dikatakan, sudah dipikirkan, diangan-angankan, harus disucikan. Penyucian terhadap dosa-dosa yang sudah dilakukan, sudah dikatakan, sudah diangan-angankan oleh kuasa darah Yesus. Oleh kuasa darah Yesus. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yaitu lewat mengaku dosa tadi. Mengaku dosa. Bagaimana caranya? Yaitu mengaku dosa. Mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama, kayu salib, mengaku dosa kepada Tuhan vertikal dan sesama, oleh dorongan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, firman pengajaran yang benar. Nah, bukan disudutkan, ada saksi baru ngaku, percuma, seperti Ahan, ya disudutkan, ini ngaku tapi percuma. Kita mengaku dosa karena kesadaran oleh pekerjaan firman. Mengaku dosa kepada Tuhan dan semua oleh dorongan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya? Nah, maka saat kita mengaku itu, maka darah Yesus aktif untuk dua hal tadi itu. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ini darah Yesus aktif untuk dua hal. Dia yang setia, Dia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. Darah Yesus, yang pertama darah Yesus mengampuni segala dosa kita. Menutupi dosa-dosa kita sampai tidak ada bekasnya. Darah Yesus mengampuni dosa kita. Ini dua hal saja. Darah Yesus aktif dalam dua hal, yaitu darah Yesus. Yang pertama, darah Yesus menutupi dosa kita, mengampuni dosa kita, menutupi dosa kita sampai tidak ada bekasnya. Kita seperti tidak pernah berbuat dosa. Nah, ini pengakuan yang sungguh-sungguh itu didorong oleh pekerjaan firman. Baru ngaku sungguh-sungguh. Sehingga pengampunannya sungguh-sungguh, tidak ada bekasnya lagi. Seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Ya, semoga kita mengerti. Kemudian B, yang kedua, ya, ini yaitu dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Darah Yesus aktif tadi mengampuni pertama, kedua menyucikan kita, mencabut akar-akar dosa. Itu istilah menyucikan
kita dari segala dosa, sama dengan mencabut akar-akar dosa sehingga kita tidak berbuat dosa lagi. Sehingga kita tidak berbuat dosa lagi, hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam ini penyucian. Ini penyucian dosa masa lalu. Sudah dilakukan, sudah stop, tidak boleh diperbuat lagi. Kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran, kesucian. Kalau semua hidup dalam kebenaran, ya, atau kesucian, bisa bersekutu. Kita masuk dalam persekutuan dalam terang dengan Tuhan dan dengan sesama. Masuk fellowship dalam terang. Benar dengan benar, nggak usah disuruh, nggak usah dipaksa, nggak usah diancam, bersekutu. Suami benar suci, istri benar suci, nggak usah direkayasa, diapakan, nggak usah, pasti satu. Masuk persekutuan dalam terang dengan Tuhan, dengan sesama, sehingga kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Mulai suami istri, kalau suami benar, istri tidak benar, mau diapakan tidak bisa jadi satu. Benar dengan tidak benar tidak bisa. Ya, tidak benar dengan tidak benar bisa, tapi persekutuan dalam gelap, dalam gelap. Ini yang akan dibinasakan. Kalau benar dengan persekutuan dalam terang dengan Yesus, persekutuan dengan Yesus sebagai kepala, persekutuan dengan sesama tubuh, kita menjadi satu tubuh Kristus. Semoga kita. Kalau tadi di ayat yang ke-8, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kalau kita berbuat dosa lalu tidak mengaku, malah menyalahkan orang lain, itu sama dengan menipu diri sendiri. Ya, jika kita sudah berbuat dosa lalu tidak mau mengaku dosa, malah menyalahkan orang lain, itu sama dengan menipu diri sendiri. Gelap, tidak bisa masuk persekutuan dalam terang, tidak bisa masuk persekutuan tubuh Kristus, tapi masuk persekutuan Babel, itu gelap. Persekutuan tubuh Babel, gereja palsu, pelacur besar yang akan dibinasakan. Mari, jadi kita harus pikirkan dosa-dosa di masa lalu, yaitu harus disucikan lewat darah Yesus, lewat pemberitaan firman. Kita sadar, kita mengakui dosa-dosa, darah Yesus mengampuni, darah Yesus mencabut, menyucikan, mencabut sampai tidak berbuat dosa lagi, sampai hidup benar, masuk persekutuan dalam terang, persekutuan tubuh Kristus. Suami istri, anak orang tua, di dalam penggembalaan, semua dalam penggembalaan bisa jadi satu. Kalau benar dengan benar jadi satu. Kalau tidak benar susah, mau diapakan susah. Benar dengan tidak benar, terang dengan gelap, nggak bisa jadi satu. Ya, nggak bisa. Ini harus didoakan supaya terang dengan terang, benar dengan benar, menjadi persekutuan tubuh Kristus, satu kesatuan. Semoga mengerti. Itu dosa penyucian masa lalu. Kemudian kedua, penyucian masa sekarang, B. Ini, jadi penyucian masa lalu, A. B. Penyucian masa sekarang. Penyucian masa sekarang dengan dua kekuatan dari Tuhan. Penyucian masa sekarang dengan kekuatan dari Tuhan. Pertama, Yohanes 15 ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Ya. Ini tentang pokok anggur yang benar. Kamu memang sudah bersih, suci, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu memang sudah bersih, suci, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman yang telah kukatakan. Itu selalu firman yang dikatakan Yesus sama dengan firman yang dibukakan rahasianya, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Firman yang dibukakan rahasia, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Ini sama dengan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sama dengan firman penyucian. Kalau ayat diterangkan yang lain-lain tidak tajam, tidak bisa menyucikan. Tapi kalau ayat diterangkan, ayat itu tajam, menyucikan kita semua. Tajam, menyucikan kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Ini yang pertama. Jadi penyucian masa sekarang, masa lalu sudah,
Nah, sekarang penyucian masa sekarang dengan dua kekuatan dari Tuhan. Kekuatan pertama, kekuatan firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Firman yang dibukakan rahasianya. Ayat yang satu menerangkan ayat yang firman pengajaran benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman penyucian. Mazmur pasal 119. Kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah ini saudara. Jadi sikap kita saat-saat firman penyucian, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua diberitakan, sikap kita adalah mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Mendengar firman pengajaran yang benar dengan sungguh-sungguh, firman yang tajam, yang keras dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh dalam urapan Roh Kudus ini, dengan sungguh-sungguh dalam urapan Roh Kudus. Kemudian sampai kita bisa mengerti firman, sampai bisa mengerti, dengar sungguh-sungguh dalam urapan Roh Kudus sampai mengerti firman pengajaran benar. Sesudah itu Roh Kudus akan menolong kita bisa percaya yakin pada firman pengajaran benar, percaya yakin pada firman pengajaran benar. Ini firman menjadi iman di dalam hati. Menjadi iman tersimpan di dalam hati. Nah, itu istilah tadi dalam kitab Mazmur, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Nah, ini firman menjadi iman. Kita percaya yakin pada firman pengajaran benar, maka firman pengajaran benar menjadi iman di dalam hati sama dengan tersimpan di dalam hati. Firman pengajaran benar tersimpan di dalam hati. Semoga mengerti. Kemudian sudah tersimpan, kita praktek. Roh Kudus menolong kita untuk mempraktekkan firman pengajaran benar. Mempraktekkan firman pengajaran benar. Maka firman pengajaran benar ini, hasilnya yang pertama, kalau sudah praktek, hasilnya yang pertama menjadi rem. Firman pengajaran benar menjadi rem di dalam hati kita. Menjadi rem dalam hati kita sehingga kita tidak mau berbuat dosa, tidak mau berkata dosa, tidak mau berpikir dosa. Rem di dalam hati kita. Ini hasilnya. Jadi kita dengar, kita ngerti, kita yakin, percaya, disimpan dalam hati, kita praktekkan. Kalau sudah disimpan dalam hati, kita ingat, praktekkan, bisa mempraktekkan. Kalau tidak disimpan dalam hati, tidak bisa praktek, nggak ingat lagi, lupa. Makanya seringkali firman harus diulang-ulang supaya lebih mantap lagi mengerti, lebih mantap lagi percaya yakin firman tersimpan dalam hati. Kalau sudah tersimpan, kita yakin bisa dipraktekkan. Hasilnya yang pertama menjadi rem. Firman pengajaran yang benar menjadi rem di dalam hati kita sehingga kita tidak mau berbuat dosa. Tidak mau, bahkan tidak bisa. Satu waktu tidak bisa. Tidak mau berbuat dosa sampai tidak bisa berbuat dosa. Tidak mau berkata dosa sampai tidak bisa berkata dosa. Baik dusta dan lain tidak mau. Dan tidak mau berpikir dosa, angan-angan dosa. Sampai tidak bisa berpikir dosa, berangan-angan. Direm betul-betul. Saat kita mau ngomong salah, direm. Saat mau berbuat salah, direm. Saat mau berpikir salah, darah Yesus sudah direm. Nah, ini kekuatan firman penyucian. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian hasil selanjutnya, hasil kedua, Mazmur 119. Kembali ke Mazmur 119 ayat yang ke Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke 105, ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, ini penyucian masa sekarang. Di belakang sudah dosa-dosa, di depan sekarang. Penyucian masa sekarang penting. Saudara, ini semoga kita firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu menjadi pelita. Ini hasil kedua. Firman menjadi pelita bagi kaki kita. Firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku. Firman menjadi pelita bagi kaki. Sama dengan atau artinya supaya kita tidak tersandung. Tidak tersandung
dengan jerat-jerat dosa. Kita tidak tersandung dengan jerat-jerat dosa. Tidak tersandung dengan jerat dosa. Nah, kita tetap hidup benar, mempertahankan hidup benar. Kita tetap hidup benar atau suci. Tidak tersandung, kita tidak tersandung oleh jerat dosa. Kita tetap hidup benar atau suci. Nah, banyak jerat-jerat dosa itu dipasang di tempat-tempat yang kita lalui, selalu kita lewati itu. Nah, kalau sudah mulai ada perhatian itu salah, kita ada perhatian, nah itu sudah mulai terjerat. Mulai terjerat. Mulai umpama bendahara keuangan di kantor di mana. Mulai aduh kurang uang saya. Mulai buka-buka kas, aduh ambil enggak ya. Mulai ini sudah terjerat. Nah, di situ jeratnya. Mungkin oh ya saya pakai dulu, nanti saya kembalikan. 1 kali kembalikan, 2 kali kembalikan. Jeratnya tambah. 1 kali bisa mengembalikan umpama 5.000, wah besok 50.000 sudah. Ambil lebih besar, ambil lebih besar. Ini sudah masuk jerat, lebih masuk. Satu waktu jerat tidak bisa keluar lagi. Korupsi. Nah begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, dosa, kita perhatian kita ini, wah ini sudah mulai terjerat oleh dosa. Nah, makanya perlu pedang, harus untuk memotong jerat-jerat dosa. Belum lagi dosa kenajisan, belum lagi dosa. Oh, saudara, sungguh-sungguh hari ini perlu pedang firman, menjadi pelita, ya supaya kita tidak tersandung dengan jerat dosa, tetap hidup benar suci, dan tidak tersandung dalam panggilan pilihan. Tidak tersandung dengan jerat dosa, tidak tersandung dalam panggilan pilihan. Nah ini saudara, dalam surat Petrus kita tidak tersandung dalam panggilan pilihan, tidak tersandung dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak tersandung dalam panggilan pilihan, sehingga kita mempunyai hak penuh. Kita melayani sepenuhnya, dapat hak penuh, tidak tersandung dalam panggilan pilihan. Kita bisa melayani sampai garis akhir, beribadah melayani sampai garis akhir, sampai penuh, melayani sepenuhnya, sehingga kita bisa menerima hak penuh untuk masuk kerajaan surga. Kita menerima hak penuh masuk kerajaan surga. Banyak yang gugur di tengah jalan. Nah ini penyucian masa sekarang. Masa lalu sudah hancur-hancuran. Dipanggil Tuhan oleh darah Yesus, kita ngaku, kita hidup benar, kita diangkat jadi pelayan Tuhan. Gugur di tengah jalan. Saudara, ini harus dipertahankan. Saudara, harus dipertahankan. Panggilan pilihan harus dipertahankan. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Nah, kemudian firman menjadi terang bagi jalanku. Ini hasil ketiga. Hasil pertama rem. Firman dalam hati itu menjadi rem. Firman dalam hati menjadi rem bagi kita. Menjadi rem. Saudara. Kemudian firman yang dipraktekkan jadi terang, jadi menjadi pelita dan menjadi terang bagi kita. Menjadi terang dalam jalan kita, terang bagi jalanku, itu artinya memberi arah yang pasti. Memberi arah yang pasti. Yaitu menuju kota Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal. Kerajaan surga yang kekal. Nah ini penyucian. Ya, masa sekarang. Ada 2, dengan 2 kekuatan dari Tuhan. Kekuatan firman, penyucian, firman yang dikatakan Yesus. Kekuatan kedua adalah hajaran. Kekuatan yang kedua adalah hajaran dari Tuhan. Nah itu. Semoga kita bisa mengerti, saudara. Kita dihajar oleh Tuhan, ya. Kita dihajar oleh Tuhan. Sungguh-sungguh, saudara. Semoga kita begitu. Jadi di Ibrani itu pasal 12 ayat 10 kita dihajar. Hajaran dari Tuhan. Ini kekuatan penyucian masa sekarang. Masa lalu harus ya, beban dosa harus sudah lewat mengaku. Masa sekarang lewat perkataan Yesus, firman pengajaran, dan lewat hajaran. Ayat 10. Sebab
mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, kembali pada kesucian. Jadi setiap pemberitaan firman pengajaran yang benar itu adalah uluran tali kasih Tuhan kepada kita untuk menarik kita dari dosa-dosa, ditarik kepada kebenaran, kesucian. Itu maksudnya. Sudah ada di sumur, di mana, di lubang yang dalam, diulurkan tali kasih Allah. Kalau kita mau pegang itu, terima, kita ditarik kembali pada kebenaran, kesucian. Itu sebenarnya lewat firman sudah cukup. Tapi kalau setiap uluran tali kasih Allah, firman, setiap pemberitaan firman pengajaran yang keras, justru yang keras, firman yang keras, yang menyucikan, itu uluran tali kasih Tuhan. Kalau membiarkan dosa-dosa, tidak pernah menyinggung dosa, itu bukan uluran tali kasih Tuhan, dibiarkan kita. Nasihat yang keras, anak muda ya, dinasihati orang, kamu jangan bahaya. Itu uluran tali kasih Tuhan lewat orang tua, nasihat firman. Uluran tali kasih Tuhan. Ya, justru kalau anak salah dibiarkan, itu tidak ada kasih. Tidak ada kasih. Jangan dibalik. Kalau firman keras, pendeta memang tidak punya kasih itu. Salah. Jadi kalau setiap pemberitaan firman pengajaran yang keras, yang lebih tajam dari pedang menunjuk dosa-dosa, itu adalah uluran tali kasih Tuhan kepada kita untuk mengembalikan kita kepada kebenaran, untuk menarik kita dari lubang dosa, kegelapan dosa sampai puncaknya dosa, ditarik untuk kembali pada kebenaran. Kalau ditolak, 1 kali ditolak, ditaruh, 2 kali ditolak, 3 kali, tali kasih Allah, pemberitaan firman pengajaran yang kita tolak, itu akan dipintal menjadi cambuk untuk menghajar kita. Ya, ini dipintal menjadi cambuk untuk ini masih merupakan kasih Tuhan kepada kita untuk kembali pada kesucian. Diulurkan tali tidak mau. Ya haruslah dicambuk oleh Tuhan. Dicambuk ajaran. Dicambuk dalam bidang apa, kesulitan lain dicambuk. Supaya kita sadar kembali pada kesucian. Kalau sudah kembali pada kebenaran kesucian, selesai cambuknya. Selesai. Uluran tali kasih lagi. Ayo, sebenarnya tidak perlu hajaran. Ya, cukup dengan pemberitaan firman yang keras. Ini sudah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa beribadah mendengar firman yang tajam, yang keras, kemurahan Tuhan. Tidak perlu cambukan. Kalau sekarang kita ketawa-ketawa, tidak pernah ditegur dosanya. Istri 2 ini kawin cerai, dibiar-biar, malah berkhotbah, malah satu waktu dia dicambuk, tidak kuat. Sudah tidak kuat lagi. Lebih baik sekarang. Terus, datang kebaktian kok cuma begini. Anjing, babi, ini, lebih baik daripada tunggu dicambuk. Lebih baik kita terima. Kalau tidak, hajaran datang. Itu pun untuk mengembalikan kepada kebenaran dan kesucian. Mengembalikan kepada kebenaran dan kesucian. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ini hajaran. Hajaran. Ini kembali pada kesucian. Jadi apa yang kita hadapi hari-hari ini, coba ingat-ingat apa yang salah. Itu nomor 1. Jadi ada masalah, ada ini, ingat dulu apa yang salah pada saya. Jangan pada orang lain, pada orang termasuk kami, hamba Tuhan. Seringkali cuma, itu pencuri domba itu memang, janganlah. Jangan, kita dulu, apa salah saya ini, apa kekurangan saya. Itu lebih bagus. Semoga kita, saya selalu katakan tidak bisa maju kalau kita cuma salahkan orang, tidak bisa maju. Kita harus berani dikoreksi oleh kebenaran firman. Ya, semoga sampai pun pada hajaran, ayo kembali pada kebenaran, kesucian. Kalau dihajar tidak mau, tetap dalam dosa, tetap mempertahankan, cuma dihajar umpama apa? Umpama ekonomi, dia bisa datangkan modal, dia suntik sini, seolah-olah selesai, nanti ke sana. Dia berusaha, hanya yang jasmani dia perbaiki. Dosa-dosanya dibiarkan terus. Itu bukan tujuan Tuhan. Bukan tujuan Tuhan. Diberikan hajaran
hanya cuma bisa menanggulangi jasmani. Wah, bukan tujuan. Tujuan Tuhan supaya ingat kita kembali pada kesucian. Tapi kalau kita tetap dalam hajaran, kita tetap mempertahankan dosa, hanya berusaha yang jasmani, ya, hanya berusaha memperbaiki yang jasmani, yang rohani tidak, dibiarkan satu waktu oleh Tuhan. Dibiarkan. Nah, banyak orang bilang buktinya, mulai sudah. Mungkin dia bisa pulih ekonominya dengan cara dibantu teman ini, pulih. Ya, buktinya, nah, sebenarnya dia sudah dibiarkan oleh Tuhan. Sebagai anak haram, tidak usah ditegur lagi, dibiarkan. Sebagai anak haram. Tinggal menunggu hukuman Tuhan. Di bawah hukuman Tuhan, kebinasaan. Jadi syukur kaum muda sekali lagi, kalau orang tua sudah menasehati, orang tua masih mau menasehati, 1 kali, 2 kali, 20 kali, 30 kali. Oh, bahagia saudara. Itu kasih Tuhan. Firman Tuhan masih menasihati, bahagia. Kalau sudah diam, orang tua cuma bilang, terserah kau. Tuhan bilang terserah kau. Oh, bagaimana kita? Sudah berada di bawah hukuman. Tinggal tunggu hukuman dari Tuhan. Nah, inilah penyucian masa sekarang. Dengan kekuatan, 2 kekuatan. Firman yang merupakan perkataan Yesus, pengajaran dan hajaran. Pengajaran ditolak, hajaran datang. Lebih baik terima pengajaran, nggak perlu lagi dihajar oleh Tuhan. Nggak perlu lagi. Ya, semoga kita bisa mengerti. Kemudian penyucian masa yang akan datang. Dia yang akan datang. Yang ada, yang sudah. Yang ada itu masa lalu. Yang sudah ada masa sekarang, yang akan datang. Ini penyucian masa yang akan datang. Penyucian masa yang akan datang. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Ini penyucian masa yang akan datang. Setiap orang yang menaruh pengharapan, 2 dan 3, maaf. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Nah, ini apa penyucian masa yang akan datang, yaitu kita selalu mengharapkan kedatangan Yesus kedua kali. Sehingga kita menjadi suci seperti Dia suci, sempurna seperti Dia sempurna. Ini yang kita harapkan. Banyak kita harapkan, mungkin nanti yang SD mau masuk SMP ini, yang SMP mau masuk SMA ini, yang SMA saya mau masuk kuliah ini, silakan. Yang kuliah masih mau ini yang kerja silakan. Banyak yang diharapkan. Tapi jangan lupa puncak pengharapan, yaitu mengharapkan kedatangan Yesus kedua kali. Kalau terluput Yesus datang kedua kali, kita tidak bisa terangkat. Wah, sia-sia. Seluruh hidup kita di dunia sia-sia. Sampai pun kita sudah beribadah, sia-sia. Kalau waktu Yesus datang, tidak terangkat. Makanya sungguh-sungguh. Tidak boleh lengah sedikit. Seperti pencuri datang, kedatangan Yesus. Lengah sedikit. Saya sudah cerita dari malam, sudah main pingpong, ini sudah. Sampai pagi cuma sebentar aja. Baru ngomong-ngomong, jaga ayam di belakang. Sampai bawa 6 orang. Wah, ketawa sengaja. Wah, sengaja. Supaya tahu malingnya ada orang. Tahu-tahu kakak, siu. Wah, bangun. Wah, sudah habis semua. Tidak boleh lengah. Kedatangan Yesus kedua kali itu saya selalu ingat. Tidak boleh lengah. Tidak boleh lengah. Selalu ingat. Jadi kita selalu mengharapkan senantiasa. Boleh ya? Selalu senantiasa mengharapkan kedatangan Yesus kedua kali. Sehingga kita bisa hidup suci seperti Dia suci. Kita sempurna. Kalau contoh dari almarhum Opa Totes, waduh, ya bisa dibilang ekstrim sama orang. Contohnya, buka jendela pagi-pagi bangun, Yesus, ingatlah jika engkau datang kembali kedua kali ini, ingatlah aku jika, wah ini. Tapi ini bukan ekstrim, kesungguhan hatinya. Kesungguhan, tidak terbukti. Waktu beliau mau meninggal sudah, ya maaf istilah saya, sudah wah sekarat lah, orang sudah putih semua.
Saya yang nangis, dia cuma mempelai itu. Jadi yang ada di hatinya itu terungkap. Rindu kedatangan Yesus kedua kali. Rindu kedatangan Yesus. Yang ada di hatinya hanya itu. Rindu kedatangan Yesus. Kita juga selalu mengharapkan, merindukan kedatangan Yesus kedua kali. Sehingga kita bisa hidup suci. Mau berbuat sesuatu, mau korupsi. Kalau Tuhan datang besok. Nah, begitu. Kalau Tuhan datang besok, bagaimana? Gak bisa. Mau berbuat ini. Kalau Tuhan datang besok. Kalau Tuhan datang hari ini, matilah aku. Sementara aku berbuat dosa, matilah aku. Stop. Ini penyucian. Masa akan datang. Amin. Selalu mengharapkan, selalu merindukan kedatangan Yesus kedua kali. Sehingga kita bisa hidup suci. Sampai suci seperti Yesus. Sempurna sampai sempurna seperti Yesus. Prakteknya. Ya, pertama, Roma 8, 24, 25. Bagaimana sih merindu? Bukan cuma ngomong, aku rindu. Tapi praktek. 24, 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang yang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Kalau sudah datang Yesus, ya sudah tidak perlu lagi berharap-harap. Sudah bersama dia. Tapi sekarang ini belum datang. Mari ayat 25. Nah, tetapi jika mengharapkan apa yang tidak kita lihat belum datang, kita menantikannya dengan tekun. Nah, ini prakteknya. Ada kerinduan di hati. Ada rindu untuk menanti kedatangan Yesus kedua kali. Ada kerinduan, ya, mengharapkan, ya, kita mengharapkan kedatangan Yesus kedua kali. Kita merindukan. Nah, prakteknya yaitu tekun. Ya, mulai ketekunan itu Kisah Rasul 2, 42. Ya, 41 itu baptisan. Tadi malam sudah dilakukan baptisan air. Nah, kemudian 42 bertekun. Yang sudah baptisan bertekun. Nah, ini yang sudah baptisan 10 tahun lalu, berapa tahun, ayo bertekun sama. Coba boleh Kisah Rasul 2, 41, 42. Nah, ini ketekunan. Kisah Rasul 2, 41 sampai 42. Ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa dibaptis. Baik. Ya. Kuantitas baik 3.000, tapi kualitas bagaimana? Nah, 3.000 itu suci dan sempurna. 3.000 ini kuantitas bikin orang melotot. 3.000 kalau masuk WR semua enggak cukup. Sampai ada yang di halaman nanti. 3.000 ya. Cukup fantastis. Betul ya? Kalau salah minta maaf. Wah, siapa yang enggak mau? Tapi jangan berhenti pada jumlah. Kalau jumlah mau kemana? Kalau Yesus datang ketinggalan mau kemana? Robah jadi kualitas. 3.000 itu ruang suci, ruang maha suci. Ruang suci itu panjang 20, lebar panjang 20, lebar 10, tinggi 10. 20 kali 10 kali 10, 2.000 ruang suci. Nah, ruang maha suci panjang 10, lebar 10, tinggi 10, 1.000. Jadi 3.000 itu 2.000 tambah 1.000. Ruang suci tambah ruang maha suci. Jadi ayat belum dibaca ayat yang ke-42. Jadi setelah baptisan masuklah ruang suci. Nanti baru masuk ruang masuk. Itu artinya 3.000. Bukan cuma gembar-gembor. Wah, kami membaptis sekian. Bagus, saya puji Tuhan. Apalagi sampai 3.000. Wah, luar biasa. Luar biasa. Tetapi sesudah itu mau kemana? Harus rohani. 3.000 dalam arti rohani. Masuk ruang suci, inilah ketekunan. Sampai nanti masuk ruang maha suci, kesempurnaan. Yo, mereka bertekun lah, ini ruang suci. Bertekun dalam pengajaran Rasul, dalam persekutuan, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, berdoa. Nah, ini 3.000 dalam arti rohani. Kuantitas bagus 3.000, semoga Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Nah, ya silakan, tidak ada masalah. Tapi jangan lupa kualitasnya 3.000 itu harus masuk ruang suci ditambah ruang maha suci. Ruang suci ketekunan dalam kandang penggebelan. Dulu ketekunan dalam 3 macam ibadah. Dulu ketekunan dalam 3 hal, saudara. Persekutuan, 3 macam ketekunan dulu. Ketekunan dalam persekutuan, dalam pengajaran Rasul dan pemecahan roti, dalam berdoa. Sekarang ketekunan dalam
ruangan suci, kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ini sekarang, ini kualitas, kuantitas harus kualitas. Banyak dipanggil, 3.000, sedikit dipilih. Berapa nanti yang siap menyambut kedatangan Tuhan? Jangan gembar-gembor dengan kuantitas. Penting kuantitas. Kita berdoa supaya bertambah-tambah. Saudara, bertambah-tambah. Tadi saya lihat kur, saya memuji Tuhan. Dulu pertama kur dibentuk 12 termasuk saya dan ibu. 12 orang kalau yang masih ingat. Nah, termasuk saya juga latihan kur. Pulang kebaktian. Latihan juga. Nyanyi tenor. Biar miring-miring sedikit. Tidak 3 pas. Itu. Latihan. Nah sekarang, oh ya puji Tuhan. Ada kuantitas tapi ngeri. Ini kami berdua ini. Aduh kalau jumlah bertambah tambah ngeri kan. Berapa yang masuk di kandang. Nah ini yang harus dipikirkan. Harus dipikirkan. Kualitasnya juga harus dipikirkan. So, ya, kualitasnya juga. Ayo masuk ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Pelita emas ketekunan dalam ibadah raya kebaktian umum semacam ini. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus dalam karunia-karunia. Meja roti sajian ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Persekutuan anak Allah di dalam firman pengajaran dan korbannya, makanan. Mezbah dupa emas ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih. Nah ini 3 macam ketekunan. Semoga kita mengerti. Jadi kehidupan yang tekun dalam 3 macam ibadah sama dengan ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Sehingga selalu disucikan oleh Allah Tritunggal yang menyucikan. Disucikan oleh Allah Bapa, Anak dan Roh. Tubuh jiwa rohnya, maaf. Sehingga tubuh jiwa rohnya selalu disucikan oleh Allah Tritunggal. Tubuh jiwa roh, kita tubuh jiwa roh, Allah Tritunggal. Tubuh jiwa rohnya selalu disucikan oleh Allah Tritunggal sehingga berbuah manis. Percayalah, berbuah manis kita. Cepat atau lambat berbuah manis. Tidak mungkin tidak berbuah manis kalau sungguh-sungguh kita tekun. Berbuah manis sampai tidak bercacat celah. Berbuah manis sampai buah mempelai tidak bercacat celah. Semoga kita mati. Ini tekun nomor 1. Praktek saya mengharapkan kedatangan Yesus, merindukan kedatangan Yesus kedua kali. Ini tekun sekarang praktek. Yang kedua, yaitu kita harus mengalami percikan darah. Ruangan maha suci. Tadi ruangan suci masih 2.000, kurang 1.000. Ruangan masuk ke ruangan suci ketekunan. Ruangan suci ketekunan. Masih ada ruangan maha suci. Ruangan maha suci. Itulah di situ ada titik-titik merah itu. Itulah percikan darah harus. Jadi tandanya memang belum sempurna. Belum sempurna gitu. Tapi sudah bisa bersuasana ruangan maha suci kesempurnaan. Kalau ada tanda fakta percikan darah. Itu fakta. Jangan takut jadi. Saya sudah rajin sudah tekun loh kok mengalami ini loh. Ya sudah saudara meningkat. Sudah bersuasana ruangan maha suci. Amin. Nah ini percikan darah. Sengsara daging bersama Yesus. Sengsara daging bersama Yesus. Ini sama dengan penyucian terakhir. Sampai kita suci seperti Yesus. Suci sempurna seperti Yesus. Sama mulia seperti Yesus mulia. Sama mulia dengan Yesus. Percikan darah sengsara daging tanpa dosa. Mungkin di kantor sudah jujur. Wah digeser-geser. Sekarang ini justru orang benar yang digeser. Orang suci, orang benar digeser. Di mana-mana. Di mana-mana. Sampai pun di organisasi gereja juga. Semuanya. Orang benar, orang suci yang benar digeser. Di mana-mana. Di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Sebab semua sudah kemasukan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Masuk di situ. Di mana? Di kantor, di sekolah, di mana? Tidak disukai orang yang benar, orang suci. Ini percikan darah. Masih ada kekurangan-kekurangan yang tidak disadari. Ini penyucian terakhir. Yang di luar sudah disucikan, tapi masih ada yang
masih belum disadari. Itu dengan sengsara baru sadar. Oh iya begini. Sampai kita suci seperti Yesus suci. Sampai sempurna seperti Yesus sempurna. Sampai sama mulia dengan Yesus. Harus lewat percikan darah. Mari sungguh-sungguh. Hari Minggu mestinya istirahat, harus ibadah. Hari Senin pulang kerja ibadah. Wah ini sengsara. Hari Rabu pulang kerja kuliah ibadah. Tidak sempat mandi ibadah. Ini percikan darah. Percikan darah. Belum ditambah doa malam. Aduh tambah lagi. Kalau sudah diumumkan doa malam. Waduh datang ya apa ya. Datang ya apa. Susah. Ya ini sengsara. Sengsara. Ya, sengsara betul-betul. Nah, begitu doa puasa, doa ini harus percikan darah. Tapi kita sudah melangkah satu langkah maju. Satu langkah ruangan maha suci. Satu langkah maju. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo ikuti cara Tuhan bekerja. Kudus, kudus Allah yang Maha. Dia yang sudah ada. Dia yang ada. Dia yang akan datang. Loh ini seluruh hidup kita ini mau disucikan sampai sama dengan dia. Amin. Sama dengan dia. Luar biasa Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita. Nah ini sudah penyucian. Ayo ke arah sana. Nah kalau sudah ada tanda-tanda penyucian masa lalu, penyucian masa sekarang, penyucian masa sekalipun masih belum sempurna, tapi sudah disebut suci kita. Amin. Sudah suci. Ada usaha. Sudah usaha. Kalau dengar firman yang lalu-lalu, aduh salah. Mungkin sama suami pernah memaki suami atau suami sebaliknya. Aduh diingatkan pernah 10 tahun. Ampun ya, ampun ya. Ini ada niat untuk disucikan. Belum sempurna masih ada. Tapi sudah suci. Kalau sudah suci diperlengkapi oleh Tuhan selalu. Efesus 4, 11, 12, 7, 15. 11, 12, 7, 15. Efesus 4. Belum sempurna, tapi sudah kategori suci, mau mengaku dosa, mau terima firman, mau dihajar Tuhan, mau kembali pada Tuhan, mau tekun. Nah ini kategori suci sudah. Dalam kesucian, nah ini dipercaya oleh Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar. Ini 5 jabatan pokok. Kalau dijabarkan pemain musik dan lain-lain, terima tamu, tim doa. Ingat loh, tim doa itu juga. Tidak kelihatan itu tim doa. Langsung dilihat Tuhan aja itu tim doa. Ya, tidak bisa saya kontrol tim doa. Tadi malam berdoa. Tidak bisa. Tuhan yang kontrol. Kalau sangkur saya, kok lama itu tidak datang. Masih bisa. Apalagi yang khotbah, lama Pak Wi tidak datang. Nah, itu sangat kelihatan. Nah, itu. Tapi kalau tim doa ini, wah Tuhan saja yang lihat. Ya. Kalau dia setia, dengar tim doa dimanapun berada. Kalau dia setia berkobar-kobar dalam doa sungguh-sungguh. Dia pelita paling menyala. Pelita yang paling menyala. Sebab tidak ada yang pengaruhi dia. Hanya Tuhan yang tahu. Ya, semoga kita mengerti. Ini perlengkapan. Untuk memperlengkapi orang suci. Bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, kita diperlengkapi. Jika kita hidup suci, maka kita diperlengkapi dengan di sini jabatan pelayanan dari anak Allah. Kita diperlengkapi dengan pertama jabatan pelayanan dari anak Allah. Kemudian ayat 7, Efesus 4 ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia atau karunia Roh Kudus menurut ukuran pemberian Kristus yang diurapi Allah Roh Kudus. Kedua, yaitu diberikan karunia Roh Kudus dari Allah Roh Kudus. Jabatan dari anak Allah, karunia Roh Kudus dari Allah Roh Kudus. Satu lagi ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Kebenaran di dalam kasih. Kasih Allah Bapa, kasih dari Allah Bapa, diperlengkapi dengan kasih dari Allah Bapa. Jabatan diperlengkapi. Kemudian karunia itu kemampuan. Jabatan ini jabatan pelayanan, sudah dapat jabatan, ada karunia. Kemudian kasih, motor penggerak, kasih. Motor penggerak. Kalau motor penggerak pelayanan uang,
adalah uang, wah habis. Tapi kalau kasih itu kekal selama-lamanya. Kalau uangnya berkurang, pelayanannya berkurang nanti. Ya? Nah, tergantung. Kalau ini Pak ada kelebihan, wah pelayanannya lebih nanti. Kurang. Ini jangan. Tapi kalau kasih itu kekal selama-lamanya. Semoga kita mengerti. Jadi ada jabatan pelayanan dari anak Allah, karunia Roh Kudus dari Allah Roh Kudus, kasih dari Allah Bapa, sama dengan ya, ini kita diperlengkapi jabatan karunia kasih sama dengan diangkat. Kita diangkat menjadi imam dan raja yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Mulai di rumah tangga, penggembalaan, antar penggembalaan sampai tubuh yang sempurna. Terus dipakai. Mulai rumah tangga layani. Kemudian penggembalaan, ayo melayani. Mungkin mulai minggu depan penataran calon imam, ayo layani. Layani sungguh-sungguh. Kemudian antar penggembalaan, kunjungan-kunjungan, berdoa, dana, ikut serta, terserah gerakan Tuhan. Gerakan Tuhan. Ya, ke Jakarta hampir 100 itu ya. Ke Jakarta, mari. Nanti lagi ke Semarang, lebih dekat lagi ini Semarang. Cuma 4 jam. 4 jam kereta api ya. Semarang, yang Pak Anton yang naik kereta. 4 jam dari Semarang. Ya. Oh, Meli naik apa tadi? Kesaksiannya. Beli tiket saja, enggak tahu pakai apa ya. Kereta 4 jam. Oh, 4,5 tambah setengah. Ya, enak kan, lebih murah, tambah jamnya tambah murah gitu. 4,5 jam ke Semarang ya. Ayo siap bulan September pertengahan. Ya, bulan September pertengahan ke Semarang. Mari. Ya, ini tugas-tugas kita sekarang, ya. Ya, tugas-tugas kita. Doakan kalau mungkin ke Pematang Siantar jauh. Nah, nanti akhir Agustus setelah Jakarta 2 minggu ke Pematang Siantar. Itu di lapangan terbuka, ya. Doakan juga. Tempatnya ompong dulu di sana. Nah, mari doakan juga. Tidak mampu apa-apa. Ya, Tuhan tolong. Dulu saya ingat waktu ompong ke Siantar tahun 2000 ya. Itu sebelum berangkat khotbahnya itu seorang ompong bilang, saya bagaikan seorang anak membawa 5 roti 2 ikan. Karena Siantar itu ada sekolah Alkitab terkenal, ada macam-macam di sana. Semua. Jadi ompong yang gereja besar sudah ya. Masih seorang anak membawa 5 roti lah, kita ini WR ini ya seorang cucu. Nggak kuat sungguh saya, nggak mampu sungguh. Saya perlu ditopang dalam doa sungguh-sungguh, didoakan sungguh. Ingat saya itu, ompong bilang begitu, saya hanya seperti anak kecil. Karena di sana wah gelar-gelar banyak, semua banyak di sana. Ya. Nah, ayo kita berdoa pada Tuhan. Tuhan tolong kita semuanya. Ya, nah, ini diperlengkapi untuk dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus mulai. Nah, tadi kembali ke tadi, jabatan itu dari anak Allah. Karunia Roh Kudus dari Allah Roh Kudus. Kasih dari Allah Bapa. Jadi, setiap imam diperlengkapi atau disertai oleh Allah Bapa, Anak, Allah, dan Allah Roh Kudus. Saya ulangi. Jadi, setiap imam diperlengkapi atau disertai oleh Allah Tritunggal, Allah Bapa sama dengan Tuhan, Anak Allah sama dengan Yesus, Allah Roh Kudus sama dengan Kristus, disertai oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai dalam kemuliaan sebagai Allah Tritunggal, Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaan sebagai mempelai pria surga. Ini menyertai, karena pelayanan pembangunan tubuh itu istri. Tubuh itu istri. Dia menyertai sebagai suami. Tubuh disertai oleh kepala. Dia sebagai kepala. Dia sebagai mempelai pria surga. Sebagai kepala. Dia beserta. Oh, jangan takut. Kalau disertai uang dan habis. Saya sudah bersaksi berulang kali. Saya disuruh kemana saja oleh empong. Enggak pernah dikasih ongkos. Enggak pernah. Sampai satu waktu kaget sendiri. Tanya sendiri, kaget sendiri. Saya dipanggil. Ya, Pak Wi, sudah lakukan tugas kemana-mana? Sudah. Loh, kamu pakai lo? Loh, kamu pakai apa? Dari mana? Nah, itu pertanyaan beliau. Tapi segera beliau jawab, dari iman ya. Iya ya. Nah, baru tag saya dikasih. Nah, itu.
Tapi selama disuruh kemana nggak pernah, nggak peduli, ya, nggak pernah. Karena di sini jawabannya, disertai Allah Tritunggal, lebih dari uang, lebih dari semua. Amin. Dia sebagai kepala yang bertanggung jawab, mempelai pria surga. Dia yang bertanggung jawab. Semoga kita Matius 28 19 sampai 20. Matius 28 19 sampai 20. Matius 28 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 9:20, dan ajarlah mereka, ini penginjilan, pengajaran, ya. Ini pembangunan tubuh Kristus. Penginjilan untuk jumlah 19, pengajaran untuk kualitas tadi. Penginjilan 3.000 jumlah yang bikin wah. Nah, tapi pengajaran 3.000 yang bikin merendahkan diri tambah. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. Ini kuantitas. Kalau kuantitas biasa, wah dahsyat, wah luar biasa, duar begitu. Tapi kalau kualitas malah tambah kurang, tambah salah, masih kurang, masih banyak celah. Nah itu kualitas. Ini 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Yesus sebagai mempelai pria surga, kepala, menyertai kita sampai akhir zaman. Dia sebagai kepala bertanggung jawab, dia mengasihi kita. Yesus mempelai pria surga sebagai kepala mengasihi kita sampai rela mati di kayu salib. Menyatakan tanggung jawabnya, kasihnya kepada kita sampai rela mati di kayu salib. Kita juga harus mengasihi Yesus sampai rela berkorban apapun juga. Dia sudah berkorban nyawa. Kita harus mengasihi Yesus dengan rela, sampai rela juga berkorban apapun juga. Pasti ada tesnya. Setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan, setiap iman akan diperhadapkan pada dua hal. Pilih A atau pilih Yesus. Pasti diperhadapkan. Ini untuk ujian. Ya, pilihan. Pilih Yesus atau pilih sesuatu. Pasti kita diperhadapkan. Satu titik diperhadapkan. Entah ini diperhadapkan dengan keuangan, pilih Yesus atau uang. Entah diperhadapkan kepada jodoh, pilih Yesus atau jodoh. Entah diperhadapkan kepada keluarga, pilih Yesus atau keluarga. Entah macam-macam. Seperti tadi kesaksian. Sepertinya, enggak cinta orang tua ya. Ini, tapi Tuhan bekerja di situ. Amin. Sebagai kepala, Tuhan bekerja di situ. Pasti diperhadapkan. Satu, pilih mana? Yesus atau sesuatu? Mengasihi yang mana? Yesus atau sesuatu? Semoga kita bisa mengerti. Ini sungguh-sungguh pasti terjadi. Pasti terjadi. Tapi kalau kita pilih Yesus, kita akan merasakan penyertaan Dia. Amin. Penyertaan Yesus sebagai mempelai pria surga kepada kita sekalian. Penyertaan Yesus sebagai mempelai pria surga terhadap mempelai wanita kita ditunjukkan oleh alat namanya tabut perjanjian. Ditunjukkan oleh alat namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Itu tutupnya dari emas murni, itu Yesus mempelai pria. Petinya atau tabutnya itu dari kayu disalut emas murni. Ya mestinya itu kuning juga ya warnanya, bukan ke coklat-coklatan ya. Kuning itu kayu. Kayu disalut emas, sama warnanya emas juga itu. Kuning. Itu saudara ya. Nah, itu saudara, adalah kita, gereja yang sudah disucikan, diubahkan sampai sempurna seperti itu. Jadi tutupnya itu Yesus mempelai pria, kayunya kehidupan kayu, manusia berdosa tapi sudah disucikan, diubahkan. Masa lalu, masa kini, masa akan datang beres, sudah disucikan. Itu ditampilkan mempelai. Tutup dengan peti ini tidak bergeser sedikit. Tutup tidak bergeser sedikit pun dari peti. Jangankan mau terbuka, bergeser pun tidak. Ini bukti kasih Tuhan yang besar. Nggak mau kalau tutup bergeser, ular masuk, semua angin masuk, semua masuk. Makanya dikatakan di
Keluaran 25 tutup perjanjian, tutup tidak boleh bergeser, tidak boleh, jangankan lepas, tidak boleh bergeser dari peti perjanjian. Luar biasa, ini kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Jadi tutup tidak boleh bergeser artinya Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu memperhatikan, Tuhan Yesus selalu memperhatikan, memperdulikan, mengerti keadaan kita, bergumul untuk kita sampai mati di kayu salib, sampai berteriak sudah selesai. Ini artinya tutup tidak boleh bergeser. Dia tanggung jawab sungguh-sungguh. Jangan takut. Hasilnya, mari terakhir bagian-bagian terakhir. Pertama 2 Samuel 6:11. Kalau ada tabut perjanjian, ada penyertaan Tuhan, wah, perhatian Tuhan luar biasa. 2 Samuel 6 ayat yang ke-11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Amin. Nah, Tuhan memberkati. Seluruh rumah tangga diberkati Tuhan. Ayo berdoa supaya suami, istri, anak, orang tua yang tinggal di dalam satu rumah tangga ini, khususnya dalam nikah rumah, semua bisa menerima penyucian, bisa menerima aktivitas rumah tangga kita, aktivitasnya sama dengan takhta surga, aktivitas penyucian yang ada, bukan berbuat dosa, penyucian di sana, supaya ada penyertaan Tuhan, ada pemakaian Tuhan, kita dipakai semua, suami melayani, istri melayani, anak melayani, semua, sehingga ada penyertaan Tuhan. Kalau ada penyertaan Tuhan, tutup dengan peti, rumah tangga diberkati. Amin. Serumah tangga diberkati. Oh, luar biasa. Jangan contoh aktivitas dunia, korupsi dan lain, ditangkap KPK, habis semua. Habis semua. Tapi kalau tabut yang ada penyucian, pelayanan, pemakaian Tuhan, tinggal tunggu. Tinggal tunggu, pelan-pelan, tinggal tunggu, tapi pasti datang berkat. Seluruh rumah tangga diberkati. Berkat jasmani tidak kekurangan, berlimpah sampai mengucap syukur. Berkat jasmani, berkat rohani, hidup benar, suci, bahagia, dan berkat rumah tangga. Berkat rumah tangga dicurahkan semua. Ini kalau ada tabut. Ayo, Tuhan selalu memperhatikan, memperdulikan kita. Asal ada aktivitas penyucian. Pribadi dulu, pribadi disucikan, dipakai, ayo bawa sekeluarga. Untuk disucikan seperti di takhta suci, dipakai, aktif dipakai. Tinggal tunggu, tutup, menutupi peti. Penyertaan Tuhan, perhatian. Tunggu, harus tunggu waktunya Tuhan. Pelan-pelan, tunggu waktunya Tuhan. Tapi satu waktu datang berkat. Kedua, bilangan 10:33. Bilangan 10:33. Bilangan 10:33. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauh untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Nggak tahu di padang gurun, nggak tahu. Mohon maaf kalau dianggap sombong, saya naik bus nggak tahu di mana ada pohonnya, di mana nggak tahu gitu. Sudah naik bus tinggi, wah pasir semua, nggak tahu di mana. Nah, tapi kalau ada tabut dia bisa tahu. Ada Meriba, ada Masa, ada pohon-pohon, bisa tahu. Coba tidak ada tabut, kering semua. Mencari tempat perhentian. Amin. Nah, yang kedua, mengalami perhentian dari Tuhan. Mengalami perhentian. Damai, ketenangan, damai sejahtera di tengah badai, padang pasir, di tengah panas, tandus, tidak bisa menuai, tidak bisa menabur. Di tengah auman binatang buas, ada perhentian, ada damai sejahtera. Sehingga semua enak dan ringan. Tidak lagi letih, lesu, beban berat. Semua enak. Ayo sungguh-sungguh. Aktivitas takhta harus ada. Penyucian pribadi, rumah tangga semua. Aktivitas penyucian kalau sudah suci masa lalu sekarang dipakai, diperlengkapi Tuhan, disertai Tuhan. Wow, sudah cukup. Hidup itu sudah cukup 3 ini. Sudah cukup. Seperti di takhta suci, dipakai Tuhan, disertai Tuhan. Apalagi yang Musa waktu mau ke Kanaan,
Israel sudah menyembah berhala. Lalu Tuhan bilang, aku tidak beserta Musa. Tidak usah, malaikat nanti aku kirim. Tidak usah, nanti kalau aku, nanti berulah lagi, mati kamu semua. Kalau Tuhan tidak beserta, jangan suruh aku berangkat. Sekalipun ke Kanaan aku tidak mau. Limpah susu madu aku tidak mau. Tanpa Tuhan tidak ada arti. Permisi, surga pun tanpa Yesus tidak ada arti. Tidak ada arti. Tidak ada arti. Surga tanpa Yesus seperti orang kaya membangun istana itu. Umpamanya, bangun istana tapi tidak ada Yesus, sedih. Air mata yang ada. Biarpun kandang ada Yesus, sukacita. Amin. Sukacita. Yesus yang penting, perhatiannya. Saudara, perhatiannya kepada kita, mengerti, memperhatikan, memperdulikan, itu yang penting. Terakhir, yuk, sudah terakhir. Yosua 3 15 sampai 17. Yosua 3 15 sampai 17. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut mencelupkan kakinya ke dalam air tepi sungai Yordan itu. Sungai Yordan menjadi sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. 16. Ayo, maka berhentilah air mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba, Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. 17, ya. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan tetap berdiri di tanah yang kering di tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Semoga mengerti. Begitu kakinya para imam menginjak air sungai Yordan, ini perjalanan terakhir, etape terakhir. Etape pertama dari Mesir menuju Gunung Sinai, etape pertama. Etape kedua Gunung Sinai sampai ke tepi sungai Yordan, ini Musa yang memimpin. Tapi etape ketiga Yosua dari tepi sungai Yordan menyeberang masuk ke Kanaan. Ini perjalanan terakhir tabut perjanjian. Amin. Perjalanan terakhir. Penyertaan Tuhan. Para imam. Jadi, saudara, bisa menyeberang sungai Yordan. Dengan adanya tabut penyertaan Tuhan, kita bisa menyeberang sungai Yordan. Artinya, saudara, bisa dipakai Tuhan dalam kegerakan hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus sampai selesai. Tidak gugur di tengah jalan, sampai garis akhir, sampai selesai, sampai garis akhir, sampai meninggal, sampai Tuhan datang. Tidak berhenti di tengah jalan, sampai etape terakhir. Kalau ada tabut sampai di penyertaan Tuhan. Oh, tidak akan kita berhenti, tidak akan kita lari. Usia semakin tua pun tetap kalau Tuhan beserta, tetap semangat berkobar-kobar, setia, tetap. Semoga kita bisa mengerti. Saudara, ini, saudara. Kemudian terjadi mujizat. Tiba-tiba begitu kering, jadi tanah kering. Mujizat rohani, pembaharuan hidup, yaitu taat dengar-dengaran sampai tirai terobek. Sungai Yordan itu tirai, pintu tirai kalau di tabernakel terobek. Taat dengar-dengaran sampai daging. Pembaharuan, penyucian dan pembaharuan terakhir. Sampai taat dengar-dengaran sampai daging tak. Kalau Yesus taat sampai mati di kayu salib. Kalau kita taat sampai daging tak bersuara, tirai terobek. Ini mujizat rohani. Mujizat jasmani juga terjadi. Ayo, taat dengar-dengaran, mujizat jasmani terjadi. Kuasa Tuhan bekerja untuk menghapus kemustahilan. Masa air sungai Yordan bisa kering? Mustahil. Kuasa Tuhan sanggup untuk menghapus kemustahilan. Tersebak airnya, jadi kering. Bisa maju, berhasil, indah. Ini mujizat jasmani. Selesai masalah, sudah tersebak, bisa jalan, bisa menuju masa depan berhasil, indah. Semua. Sampai mujizat terakhir, kalau Yesus datang kedua kali, kita menjadi sempurna seperti Dia. Sempurna seperti Dia. Tidak salah dalam perkataan. Hanya berseru haleluya, haleluya. Untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai.
sampai duduk di takhta bersama Dia selama-lamanya. Ayo, biar siang ini yang kita butuhkan satu penyertaan Tuhan. Tuhan memperhatikan, kapan terjadi? Kalau aktivitas kita, aktivitas takhta, tempatnya Tuhan di takhta. Ayo jadikan rumah ibadah ini takhta Tuhan. Amin. Jadikan hidup kita takhta Tuhan. Jadikan rumah tangga takhta Tuhan. Apa itu takhta Tuhan? Penyucian, pemakaian Tuhan. Penyucian, pemakaian, penyertaan Tuhan. Itu takhta. Sudah semua ada. Semua ada, berkat ada. Semua enak, ringan, damai, sejahtera ada. Kemudian mujizat-mujizat juga ada. Terjadi. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri. Nomor 1, Allah peduli. Allah peduli. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan dibiarkan ku bergumul sendiri. Tundukkan kepala dengan dengan kau muda, ciptakan suasana takhta surga. Sudah cukup masa depan dan sudah cukup kita semua apapun keadaan kita. Kalau ada tabut perjanjian sudah cukup semua. Oh haleluya, haleluya. Ada kabar mempelai penyertaan Tuhan sudah cukup semua. Serahkan semua kepada Dia. Lagi, haleluya. Ada masalah, ada apapun serahkan kepada Dia. Dia mengasihi kita lebih dari semua. Haleluya. Ada yang mau mengangkat dua tangan? Haleluya. Bukan kebiasaan, penyerahan. Saya tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Biar Engkau menyertai aku, mengulurkan tangan selalu memeluk saya. Haleluya. Sekali lagi. Sekali lagi. Tak akan pernah, percayalah, Dia tidak menipu kita. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, jika Engkau tidak menyertai semua sia-sia, haleluya. Biar Engkau memeluk kami, memperhatikan, memperdulikan kami. Oh, Engkau bergumul bagi kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, ya Allah, jama kami, jama kami. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Oh, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Mujizat terjadi. Terima kasih sampai kami sempurna seperti Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, ya Allah. Rasanya tidak mau berhenti menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Jangan biarkan kami, Engkau tolong kami. Terima kasih, turunkan tangan. Ya Allah, ya Allah. Ciptakan suasana takhta surga Tuhan. Dalam pribadi kami, rumah tangga kami, dalam penggembalaan, dalam fellowship Tuhan. Supaya penyertaan Tuhan kami alami. Mujizat Tuhan selalu kami alami. Terima kasih, tundukkan kepala. Waktu setengah menit saja. Semua tutup mata. Kalau ada yang sangat membutuhkan pada kesempatan, mungkin untuk pribadi kita, untuk rumah tangga kita, sangat membutuhkan penyertaan, jamahan tangan Tuhan. Angkatlah dua tangan ke atas, haleluya. Saya tidak mampu Tuhan, haleluya. Kami tidak mampu Tuhan, haleluya. Sertai kami, peluk kami, sudah cukup Tuhan. Sudah cukup, mujizat akan kami alami. Sampai Engkau datang, sampai kesempurnaan. Terima kasih, turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, segera kita memberikan persembahan. Mari ya, kita nyanyi. Kita menyanyi nomor, ya yang tadi aja, langsung. Persembahan akan dijalankan segera. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam. Oh ya, untuk Jakarta, untuk Jakarta. Ini satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi. Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kor sekali lagi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Puji Tuhan. Baik, kaum muda yang ikut ke Jakarta harap ikut berlatih bersama paduan suara selesai ibadah. Ya. Doa yang berulang tahun, Saudari Dwi Permana S 2 Agustus,
Saudara Bernardus Dwi Agus Kristanto 5 Agustus, Bapak Budianto 6 Agustus. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama bangkit diri, kita tamatkan kebaktian kita semua. Aditya Bagus Firmansyah, sekolah minggu 1 Agustus. Baik, Tuhan berkati. Kami berdoa buat yang sakit tanpa sebut nama engkau tahu, Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, ampuni semua. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilurmu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Yang bekerja berkati, buka jalan, hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Yang mencari pekerjaan, buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadat pelayan kami. Yang sekolah kuliah, beri hikmatmu menghadapi apapun juga. Tuhan tolong, testing, tolong semua lulus dengan baik. Namamu dipermuliakan. Segala pengorbanan anak-anakmu Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darahmu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Baik kami dari Malang, Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto dan sekitarnya engkau jaga lindungi. Perjalanan kami ke Medan juga engkau jaga lindungi. Ke bandara juga Tuhan tolong semua, mohon kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati. Mohon maaf tidak bisa salaman ya. Saya langsung berangkat. Puji Tuhan.